kami panggil Bapak Dr. Komarudin untuk memberikan pemaparan yang bertemakan pentingnya membangun sumber daya manusia melalui pendidikan dan peningkatan kualitas SDM menghadapi penurunan ekonomi global di bawah ancaman resesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak doktornya harus kenceng nih, Bapak Doktor Haji Jazilul Fawaid, Bapak Doktor ya, Wakil Ketua DPR. Terima kasih atas fasilitasnya, termasuk Pak Sekjen, Pak Dokter juga harus kenceng juga, Pak Dokter Maharok. Atas fasilitasnya tidak negeri ya. Yang negeri dari WJ ya. Dari WJ. Ketua IKJ ya. Bu Buku narasumber Jamal Al-Azhar Pur ya Pak ya. Sudah pakai pur sekarang. Biasanya kalau pur itu untuk ayam biasanya. Tapi ini asli, purnawirawan asli. Para sahabat semua, alumni dulu namanya MSDM dari ini, kemarin MSDM. Kenapa itu? 50 penulis ya, naskah yang ditulis oleh para alumni. Serta hadirnya Nurul Bahagia. Setelah mendengar tadi penjelasan dari Pak Dr. Jazilul, tampaknya memang saya berubah pikiran juga ya. Kelihatannya memang yang harus ditekankan itu adalah persoalan pendidikan yang sekarang kita alami. Jadi di masa pandemi ini ternyata efeknya luar biasa. Dan baru kali ini anak sekolah itu perilakunya nggak karu-karuan. Baru kali ini atasnya seragam tapi bawahnya nggak karu-karuan. Ada yang celana pendek, ada yang pakai sarung, ada yang pakai katok saja itu ada. Baru kali ini. Kenapa? Karena daring. Karena pakai Zoom, pakai Google Classroom, pakai macam-macam, yang kelihatan hanya atasnya saja, tapi bawahnya itu nggak karu-karuan. Dan mungkin bapak-bapak juga pernah juga alami, atasnya pakai jas, bawahnya entah pakai apa. Dan itu celakanya kalau suruh berdiri, atasnya jas, bawahnya celana pendek. Berdiri ketika Indonesia Raya, waduh, kelihatan bawahnya. Alhamdulillah kemarin saya atasnya jas. Ini waktu peluncuran uang 75.000 oleh Bank Indonesia, saya atasnya jas pakai dasi. Tapi nggak sempat pakai celana, pakai sarung. Tapi ketika berdiri, alhamdulillah nggak kelihatan sarungnya. Bapak Ibu yang kami hormati, terus terang saja ketika saya diminta oleh panitia untuk menjadi narasumber dan membedah, setelah dilihat bukunya tebal sekali dengan 50 tulisan, bagaimana membedahnya gitu kan? Bagaimana membedahnya? Kemudian ada soft copy-nya, dikirimkan juga panjang. Nah kalau dibaca semua juga nggak mungkin itu kan? Ya saya ada tim lah, ada timnya, tim aja, tolong baca lah, terus bikin ringkasannya seperti apa. Dan alhamdulillah karena staf saya rajin baca, mungkin selesai juga bacanya. Tapi kalau kita terus terang saja nggak cukup dan nggak kuat, ya, nggak kuat. Dan saya membayangkan di masa pandemi ini, ya, kita membayangkan di masa pandemi ini, anak-anak hampir tiap hari di depan laptop, di depan PC, di depan HP dan sebagainya. Seberapa kuat mata kita, mata manusia? Karena terus terang saja daya tahan mata manusia
itu kalau sudah lebih dari 45 menit itu pasti akan berkurang. Ya, pasti sudah berkurang. Kalau lama-lama itu mata bisa sakit. Tapi ini hampir tiap hari. Sehingga yang dikatakan tadi disebut stunting, yang kita khawatirkan itu terjadi. Kenapa? Ada proses fisik yang mereduksi fungsi secara normal pada indera manusia. Ini yang terjadi. Yang kedua, interaksi melalui virtual, melalui maya itu tidak seperti langsung. Kenapa? Karena kalau interaksi langsung, emosional, psikologisnya terbangun. Tetapi kalau virtual itu tidak terbangun. Oleh karena apa? Karena memang panca indera kita ketika berhadapan dengan layar itu, walaupun itu gurunya sendiri, itu tidak seperti langsung. Itulah yang menyebabkan secara psikologis otak manusia tidak bekerja secara optimal. Tidak heran kalau banyak keluhan di depan laptop itu anak tidur. Ya, banyak itu, banyak sekali. Ya alhamdulillah anak saya tuh pinter. Jadi ketika sudah ngantuk, videonya dimatikan. Iya, dia matikan gitu. Kemudian dia bangun, setelah bangun dia hidupkan lagi. Sehingga gurunya ya tidak tahu kalau dia tidur. Tapi di layar yang lain itu terlihat sekali temannya yang banyak tidur ada dan tidak terkontrol. Nah ini ada efek-efek lain yang saya kira harus kita perhatikan. Lalu dari sisi Ferry, ya, aspek pengetahuan mungkin bisa nyampe, tapi aspek nilai belum tentu bisa masuk ke dalamnya. Apalagi kalau gurunya gagap menggunakan teknologi. Apalagi kalau gurunya tidak pandai mengemas. Dan banyak sekali di antara guru itu hanya memberikan tugas. Hanya memberikan tugas dan beralihlah tugas guru kepada orang tua. Itulah tidak heran ketika di video-video itu anak-anak marah pada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya pasti kalau ngajarin maksa. Pasti itu. Ya, maksa dan marah-marah. Karena tambahannya itu, tugas tambahannya. Kalau dosen dapat tugas tambahan biasa. Ibu-ibu tugas tambahan juga biasa. Tapi kalau tambahannya suruh ngajarin anak-anak yang begitu lama, terus-terusan, itu luar biasa. Ini saya kira memang harus dicari solusi kebijakan yang menurut kami itu menjadi win-win solution. Pemerintah kita, mohon maaf, kalau sekarang lebih banyak gelontoran dana-dana, ya, dana-dana, saya kira harus dipikirkan tidak sekedar dana dalam bentuk dana tunai atau dana transfer, tapi kebijakan-kebijakan yang digelontorkan melalui dunia pendidikan dalam bentuk program-program tertentu yang lebih pas. Kenapa? Tadi dikatakan paling yang melaksanakan pembelajaran daring itu hanya sekitar 30%. Belum lama kami pulang kampung ke Indramayu. Indramayu itu ya memang tidak terlalu kota, tidak terlalu kampung, tapi banyak kampungnya. Banyak kampungnya. Di Indramayu kota saja ini sudah hasil survei yang melaksanakan pembelajaran daring hanya 30%. Selebihnya apa? Selebihnya entah anak tidak bisa dikontrol. Nah, kalau sistem pembelajaran seperti ini, maka stunting sosial atau stunting psikologis dalam bidang pendidikan ini akan benar-benar terjadi. Ini bahaya sekali bagi bangsa kita. Jadi kalau kita ingin menciptakan SDM yang unggul, maka delivery yang terkait dengan kompetensi, kemampuan, kapasitas, kapabilitas itu harus bisa tumbuh pada diri manusia itu sendiri. Jika proses pendidikan, penyelenggaraan pendidikan belum mengarah ke sana, maka akan sulit. Nah, oleh karena itu, tantangan bagi kita sebagai pendidik, entah itu dosen, entah itu guru, maka bagaimana
di masa pandemi ini proses peningkatan pengembangan potensi diri peserta didik itu bisa optimal. Ini harus dicari, Jangan semata-mata virtual atau PJJ. Kalau murni itu saja akan sulit bisa dilakukan. Harus dicari variasi-variasi lain. Walaupun sekarang ini sudah ada kebijakan, misalnya Provinsi Jawa Barat saja ada beberapa kabupaten yang sudah hijau dan diberikan kesempatan untuk pembelajaran langsung. Tapi ini harus dikontrol. Nah, saya kira pembelajaran tatap muka yang diperkenankan ini juga harus dikemas, diatur protokol kesehatan harus dilakukan. Nah, variasi model pembelajaran, pendekatan pembelajaran emang harus dicarikan yang terbaik. Dan kita UNJ sebagai perguruan tinggi yang disebut dengan LPTK harus bisa menemukan itu. Dan ini menjadi tantangan semua. Dan teman-teman sebagai alumni MSDM bisa berkontribusi juga di bidang pendidikan atau bidang-bidang lainnya agar bisa menghasilkan sesuatu model yang bisa diterapkan dalam waktu yang mungkin 2-3 tahun. Konon kata Pak Haji Jazilul Fawaid kan belum tentu selesai 2-3 tahun. Kalau saya berharap 1 tahun selesai saja. Ya, dengan tentunya vaksinnya sudah ditemukan, imunitasnya juga harus ditingkatkan. Dan bagi bangsa Indonesia sebenarnya di daerah tropis kemungkinan untuk bisa meningkatkan imunitas itu besar sekali. Kenapa? Karena daerah tropis sinar mataharinya relatif stabil dan itu salah satu yang bisa menguatkan imunitas badan kita. Tapi kalau interaksinya social distancing-nya tidak dijaga, maka sepanas apapun itu pasti parah. Seperti Jawa Timur pernah menjadi daerah hitam, ya. Karena social distancing-nya yang tidak dijaga. Bukan hanya physical distancing, tapi social distancing. Nah, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau memang tidak ada, kami mohon ada beberapa rekan wartawan untuk segera menerima secara simbolis buku kami sebagai sumbangsi pemikiran dari teman-teman bunga rampai karya kompilasi 50 doktor ilmu manajemen Universitas Negeri Jakarta, yang mana penyampaian ini kepada kepada Ibu Ketua IKADI menyerahkan simbolis kepada wartawan senior sebuah buku tentang SDM unggul Indonesia Maju. Disampingi dengan Pak Jokowi, daripada kita menyampaikan ilmu pikiran kepada masyarakat. Terima kasih dan apresiasi kepada Bapak dan Saudara. Pak Sekjen, kami persilakan juga. Pak Sekjen, inilah karya kami, pemikiran 50 doktor dari Universitas Negeri Jakarta. Biar ditaruh di perpustakaan. Pak Sekjen ya. Online yang berada di seputaran kantor MPRI. Bapak Kepala Daerah kami silakan juga. Kami mohon kepada wartawan yang dengan harapan maksimal ini